sama itu Bu Nilma dan sama Bu Mona Lisa hari ini berempat. Oke, silakan Pak. Ya, tadi kami sudah diskusi. Jadi memang untuk membangun hubungan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan itu memang memerlukan komitmen ya. Komitmen karena seringkali kita tanpa sadar dialihkan kan. Kita tanpa sadar kehilangan hubungan yang sejati tetapi malah fokus ke hal-hal yang lain. Yang kita pikir itu adalah hubungan dengan Tuhan padahal tidak juga. Yang menarik tadi juga Elizabeth memberikan kesaksian, seringkali malah kita kehilangan hubungan dengan Tuhan itu justru ketika kita diberkati, kita merasa mampu sampai akhirnya kita tidak mengutamakan hubungan dengan Tuhannya. Nah, bagaimana untuk kita komitmen membangun hubungan itu? Yang pertama adalah meluangkan waktu, ya, ada waktu khusus kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi yang perlu kemudian adalah juga kita taat mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lewat firman-Nya. Nah, kemudian selanjutnya itu juga adalah berkaitan dengan kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Nah, jadi artinya komitmen membangun hubungan dengan Tuhan ini erat juga kaitannya dengan menjaga kekudusan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang poin nomor 2, mengapa kita perlu komitmen ya dalam membangun hubungan? Karena kalau memang tujuan hidup kita adalah selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Yesus, maka sangat penting bagi kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tadi Pak Saiful menganalogikan komitmen di dalam pernikahan, ya, suami istri itu harus berkomitmen di dalam membangun hubungan, ya, di dalam pernikahan sampai maut memisahkan atau sampai kematian memisahkan. Nah, perbedaannya adalah ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, kita berkomitmen, maka kematian itu bukan memisahkan kita, justru mempertemukan kita. Yang tadinya kita hanya melihat samar-samar, ya, sementara di dalam dunia ini kita hanya baru bisa mengecap, tetapi suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka, ya, dengan Tuhan. Itulah mengapa kita harus tetap komitmen membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kematian itu justru memisahkan kita dengan Tuhan, karena kita tidak masuk ke dalam langit baru, bumi baru, ke dalam Yerusalem yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu dari diskusi kami tadi. Terima kasih, Pak Hen. Oke, terima kasih Pak Weli. Teman-teman, ada yang lain dari grup lain? Kita perlu 3 aja nih, 3 aja. Ini 1 ya. Yang kedua siapa nih? Kalau dari kita, oke, Bu Joyce, silakan. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita pertama kali untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, yang paling terutama kita harus jaga hati. Jaga hati, jangan ada kepahitan, berdamai selalu dengan Tuhan, dan terus jangan buka celah. Dan selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, buat kita memuji, menyembah Tuhan. Oke. Jangan buka celah, saya catat yang spesifik. Tadi Bu Joyce dengan siapa aja ya? Cuman sendiri. Hah? Sendiri, Bu. Di kelompok maksudnya, Bu. Dengan kita, Pak. Dengan Bu Nur tadi. Oke. Iya, oke. Lagi Bu Joyce, lagi.
Ya, terus kalau kita membuat komitmen dengan Tuhan, komitmen itu kan suatu janji. Nah, terus kalau kita sama yang kita jelaskan tadi, ketika kita uh, ada satu pergumulan, terus lewat pergumulan kita ada pemulihan, terus ketika kita ada pemulihan kita bikin komitmen dengan Tuhan, berjanji dengan Tuhan. Seperti apa yang kita menasarkan kepada Tuhan dan itu harus ditepati. Ya. Yang tadi itu Bu Joyce yang retak-retak itu. Yang mana ya? Mungkin Dorcas bisa nambahin. Hubungan yang retak. Iya, misalnya kita ada apa ya? Misalnya kita, contohnya dalam keluarga. Jadi kalau kita di dalam hubungan kita, kalau kita di keluarga, kita jaga apa ya? Karena kita sudah bikin komitmen dengan Tuhan, sudah berjanji, agar supaya apa ya? Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan tidak menyakiti hati Tuhan. Oke. Ya, dari grup kami. Oke. Ya. Silakan. Oke, dari grup kami itu yang pertama, bagaimana cara membangun komitmen dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kami menggarisbawahi itu cara membangun komitmen. Yang pertama itu senantiasa mengisi hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan dan doa dan mau taat melakukan firman-Nya. Satu, kedua menjaga kekudusan dan yang ketiga harus memiliki gairah atau kerinduan yang kuat dan hati yang tulus kepada Tuhan. Jadi cara membangun komitmen itu yang ketiga harus memiliki gairah atau kerinduan yang kuat dan hati yang tulus kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kedua itu mengapa harus membangun sebuah hubungan yang berkomitmen dengan Tuhan? Ya, kami menggarisbawahi itu mengapa harus membangun. Nah, pertama itu supaya kita hidup di dalam koridornya Tuhan. Kedua, karena kalau kita tidak berkomitmen, kita akan mengalami kekeringan, tidak dapat berbuah atau tidak dapat berbuah apa-apa di dalam Yohanes 15. Jika kamu di luar aku, tidak tinggal di dalam aku, maka kalian tidak dapat berbuah apa-apa. Tidak dapat berbuah apa-apa. Yang ketiga, kita akan jadi hambar, tidak ada lagi kehangatan antara kita dengan Tuhan atau roh kita padam. Yang keempat, supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap bergairah. Yang kelima, supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Yang keenam, agar kasih kita dengan Tuhan tetap membara. Ya, kita bertolak kepada di dalam Wahyu 3:16 itu bahwa aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dan yang terakhir, karena Tuhan mau komitmen kita dan kesetiaan kita. Tuhan mau kita berkomitmen dan setia. Tuhan mau kita komitmen dan setia. Itu dari kami, terima kasih. Oke. Ada lagi kah? Udah? Nggak ada? Oke, teman-teman ya. Malam hari ini sebenarnya secara khusus nih, gitu. Secara khusus kita bangun nih malam hari ini kan ada tiga poin ya. Kalau teman-teman perhatiin Roma 12 ayat 2, itu ada kata-kata yang menarik di situ. Ya, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan, bukan mengetahui. Menarik ya. Jadi dibilang supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi disuruh membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Dia nggak dibilang supaya kamu mengetahui apa yang baik, yang berkenan. Nah, maksud saya begini nih.
Waktu saya kemarin menjelaskan hari Minggu bahwa hubungan kasih kita dengan Tuhan itu punya 3 ciri, yang punya 3 karakter yang penting. Nah, ini kita harus pahami satu persatu. Kalau nggak pahami satu persatu, kita campur aduk biasanya, sehingga kita nggak spesifik. Jadi yang pertama kemarin Pak Ujang udah lanjutin ya, bahwa karakter pertama adalah hubungan itu kudus. Karena dibilang hubungan ini seperti hubungan Kristus dan jemaatnya, serupa dengan hubungan suami istri, gitu. Yaitu hubungan yang diinisiasi oleh Allah sendiri, ya, dan kemudian Allah sendiri yang membuat kita dapat membangun hubungan dengan Dia. Tidak ada orang yang mencari Allah, nggak ada orang yang bisa membuat hubungan dengan Allah. Allah lah yang memperdamaikan dirinya, kemudian Dia sendiri juga yang membuat kita ini mencari Dia. Luar biasa. Kamu tidak, aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau kita memang bandingkan dengan hubungan suami istri ini, hanya serupa. Karena hubungan ini, kalau hubungan suami istri kan dua belah pihak tuh. Iya kan? Kalau salah satu pihak bisa ke lain hati, bisa loh. Gitu ya. Tapi ini berbeda gitu ya. Ya, lebih unggul dari itu ya. Ya, hanya digambarkan dalam kira-kira pengetahuan manusia lah sampai di situ bisa memahami gitu ya. Tetapi di sini dibuat satu karakter bahwa ini hubungan yang kudus gitu. Karena Allah itu kudus dan kita ini diciptakan supaya kudus dan tak bercacat ya. Petrus tulis itu ya. Nah, yang kedua malam hari ini, hubungan ini adalah hubungan yang punya komitmen, artinya tidak kompromi. Nah, tadi itu Minarti nih cerita gini. Bagaimana supaya apa yang bisa membuat kita tidak berkomitmen? Kadang-kadang ya misalnya pasangannya tidak benar. Nah, dalam hal ini nggak bisa kan? Karena di sini adalah Tuhan itu selalu setia. Jadi analogi itu nggak masuk. Betul nggak? Ya, walaupun kita tidak setia, Dia setia. Nah, jadi apa dong kalau begitu yang bisa membuat kita kompromi dengan hubungan dengan Tuhan, atau akhirnya membuat kita nggak komitmen sama Tuhan? Pasti dunia ini, betul? Pasti dunia ini gitu. Yang paling pertama pasti dunia ini. Makanya tadi Pak Saiful membuka dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia ini. Dunia ini bisa membuat kita kompromi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Artinya kita ke lain hati. Nah, tadi ya saya udah ada beberapa contoh gitu ya. Kalau kita sudah kalau kita sudah orientasinya mencari uang, kita lama-lama uang itu yang menggantikan hubungan itu. Bahkan lebih jauh dari itu teman-teman ya. Apa yang kita dapat dari Tuhan tadi itu ya, seperti anak yang hilang ya. Ketika dia baru ketemu papanya, ya masih kanak-kanak, hubungan kasih itu luar biasa. Ya, bapak dan anak ya, berkasih-kasihan. Tapi malah ketika dia tumbuh dewasa seperti kita itu, tumbuh dewasa dalam kerohanian, kita tahu bahwa kita ahli waris. Anak ini tahu bahwa dia ahli waris. Setelah itu malah dia melampaui itu, dia mengatur warisan itu. Nah, itu kita sering ke dalam contohnya apa? Berkat. Ya, tadi ya Elsa itu ya cerita gitu ya. Betul. Berkat Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang menggantikan posisinya Tuhan. Jadi menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Saya bagus tuh yang Pak Le berjalan. Jadi sebenarnya caranya berkomitmen gimana? Caranya gitu. Nah, caranya itu teman-teman kita harus selalu waspada dengan dunia ini. Gitu. Makanya janganlah serupa dengan dunia. Jangan serupa itu maksudnya gini. Jangan nyaman dengan gaya hidup dunia gitu. Jangan nyaman dengan, apakah kita terkadang larut di dalamnya? Iya. Tapi paling berbahaya adalah orang yang nyaman hidup dalam dunia. Orang yang udah nyaman gitu. Orang yang ikuti naturnya dunia gitu. Gitu. Orang yang sudah kekunci gitu, sudah menikmati dunia itu, wah itu berbahaya sekali, ya kan? Makanya waspada, jauhi itu, gitu. Jangan serupa dengan dunia. Nah, tetapi tidak berhenti dengan di situ. Dikasih yang positifnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, bagaimana caranya?
pembaharuan budi ini dilakukan? Ya, pikiran kita nih, ya, bagaimana caranya? Saya bilang ke teman-teman tadi di grup bahwa Zoom ini cukup. Kalau teman-teman Zoom ini untuk persekutuan, untuk dengar firman, itu hampir-hampir tiap hari loh, gitu ya, dengan bahan yang bervariasi, gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang selalu teman-teman harus miliki, yaitu apa? Yaitu hubungan pribadi atau waktu pribadi. Gitu. Harus selalu punya. Nah, mulailah memiliki waktu pribadi itu dengan Tuhan. Jadi caranya supaya selalu komitmen atau artinya tidak kompromi untuk menggantikan Tuhan menjadi dalam hubungan itu, kita harus terus dibaharui oleh firman kebenaran itu, ya. Nah, itu khusus gitu malam hari ini. Nah, besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti hari Minggu saya akan jelasin yang ketiga, apa karakter hubungan kasih atau hubungan ilahi itu, yaitu hubungan yang bergairah gitu. Tidak statis tapi dinamis gitu. Oke? Sehingga kita bisa selalu bisa mempraktekkannya di dalam hidup kita dan kita bisa menikmatinya di dalam hidup ini selama dalam perjalanan iman gitu, dalam perjuangan iman, dalam pertandingan iman, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup dulu dalam doa ya, baru kita bisa diskusi yang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa Engkau sendirilah yang menjadi inisiator di dalam hubungan ini. Engkaulah yang sendiri yang memperdamaikan dunia ini denganmu, dan Engkau sendiri juga bahkan yang kemudian dapat membawa kami untuk dapat menemukan Allah. Ketika roh-Mu itu dapat bertahta di dalam hati kami, sehingga kami merasa kami adalah manusia berdosa. Dan kami kemudian tahu bahwa dosa upahnya adalah maut. Daripada itulah kami kemudian sungguh-sungguh dapat mencari jalan untuk memiliki satu kehidupan yang lebih baik dan lebih melegakan, yaitu ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga hubungan ini menjadi hubungan yang Bapa dan anak. Engkau menjadikan kami anak-Mu. Engkau menjadikan kami umat-Mu. Engkau menjadikan kami jemaat-Mu, yaitu gereja-Mu. Orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu yang akan Engkau jemput supaya di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih Bapa. Setiap firman yang kami dengar, biarlah menjadi materai baru di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Bukan hanya perkataan, tapi memiliki kuasa. Kuasa untuk mengubahkan hidup kami, membaharui karakter kami, supaya kami dapat hidup baik, berkenan, bahkan menjadi sempurna di mata Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Saiful, supaya Tuhan menyertai, membimbing, urapan marifat hikmat Allah turun atasnya. Berkati, sertai, pelihara topang keluarganya. Bela perjalanan imannya. Supaya di dalam hidupnya, dia menyaksikan demonstrasi kuasa Allah. Kehadiran-Mu yang menjadi pesona di sepanjang perjalanan hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami yang sudah mendengarkan, kami tahu bahwa keadaan kami tidak akan sama ketika kami tahu dan kami mau meraih, yaitu kuasa daripada firman Allah yang hidup itu. Apapun keadaan kami. Malam hari ini kami mau mengambil satu tindakan iman, yaitu bahwa firman itu berkuasa. Sehingga kami tahu bahwa ketika kami mendengarkan firman, kami melakukannya, kami terus merenungkannya, mengunyahnya di dalam setiap hidup kami, maka kami tahu bahwa firman itu akan mengubahkan hidup kami. Dan firman itu akan membawa kami ke jalan lurus, jalan rata, jalan penuh hikmat, jalan orang benar. Sehingga kami akan menemukan air hidup, air yang tenang, yang melegakan hidup kami, yang membuat kami tidak haus lagi. Terima kasih Bapa, yang lemah Tuhan pulihkan, berikan kekuatan. Kalau dalam waktu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Yang tertekan, punya masalah, beban berat, banyak tantangan, rintangan, target, berikan kekuatan, semangat. Karena kami tahu dan percaya bahwa kami, ketika kami berjalan dalam jalan Tuhan, ada kuasa Allah yang memberikan kami, yaitu sesuatu yang membuat hati kami giat dan terus berjuang. Karena kami tahu dan percaya tujuan akhir hidup kami adalah bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur dan bersorak malam hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya, mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Malam semua ya. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Pak.